Shalom kekasih Kristus, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Dan semua itu perlu untuk disadari dan ditindaklanjuti dengan pertobatan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, mari buka hati kita agar terus dibaharui hati dan pikiran, sehingga kita mengerti arti pertobatan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui kesempatan yang indah pada hari ini, kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu mengarahkan kami untuk terus semakin dibaharui. Dengan firman inilah kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan Engkau melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami sekali lagi ingin buka hati dan pikiran kami agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima semua itu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pertobatan dalam perjanjian lama. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang pertobatan, tentunya kita dalam membahasnya tidak dapat lepas dari cara pandang Alkitab. Dan menurut Alkitab dalam perjanjian lama, bertobat adalah suatu tindakan yang berbalik, memutar kembali 180 derajat. Pertobatan dalam bahasa Ibrani di perjanjian lama adalah shuv, artinya kembalilah. Tertulis dalam Yeremia 3 ayat 14. Kembalilah hai anak-anakku yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Berbalik tertulis dalam Mazmur pasal 78 ayat 34b. Mereka berbalik dan mengingini Allah dan bertobat dalam Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Kata ini dalam perjanjian lama beberapa kali berbicara tentang suatu bangsa yang kembali kepada Allah. Contoh bangsa kafir Niniwe, sebagaimana disampaikan dalam Yunus 3 ayat 7-10. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Dan selebihnya berkaitan dengan bangsa Israel, bahwa pertobatan bagi bangsa Israel berarti kembali kepada Allah dan perjanjian Allah sesudah mereka tersesat dan mendurhakainya. Pertobatan bukan perubahan agama, tetapi meneguhkan kembali kepercayaan dan ketaatan pribadi kepada Allah. Bagi Allah, pertobatan begitu penting dan Dia selalu menunggu manusia untuk berbalik kepadanya. Contoh dalam hal ini adalah pertobatan Daud yang mengaku akan perbuatan dosanya, tertulis dalam Mazmur 51. Peristiwa dosa dan pertobatan Daud dicatat oleh Alkitab sebagai peristiwa manusiawi. Daud bagaimanapun adalah manusia yang pernah berbuat dosa, yang melakukan dosa yang amat serius. Namun ada teladan yang bisa kita ambil di dalamnya, yaitu pertobatan Daud yang total atau sungguh-sungguh. Dan itu dikenan oleh Allah. Dari situlah Allah sungguh-sungguh mengasihi Daud sebagai nabi, raja, dan nenek moyang Israel. Alkitab menekankan bahwa cakupan pertobatan melebihi duka cita penyesalan dan berubah tingkah laku secara lahiriah.
Dalam keadaan apapun, pertobatan yang sungguh kepada Allah mencakup merendahkan diri batinia, perubahan hati yang sungguh dan benar-benar merindukan Tuhan. Sebagaimana tercatat dalam Ulangan 4 ayat 29-30. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Dalam Ulangan 30 ayat 2, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian juga dengan Ulangan 30 ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam Yeremia 24 ayat 7 mengatakan, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Kekasih Kristus, dalam ayat Yeremia 24 ayat 7 ini memberikan jalan pengenalan pada Tuhan secara jelas dan akan menjadikan umatnya bila bertobat. Jadi ketika kita berbalik melakukan pertobatan, maka Tuhan kembali mengabulkan dan mendengarkan doa kita sebagaimana dikatakan dalam 2 Tawari 33 ayat 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kata pertobatan dalam Perjanjian Lama memakai kata tesufah secara hurufiah dalam pengertian pertobatan. Kata tesufah ini dalam Perjanjian Lama memberi makna yang ditandai dengan persembahan darah sebagai perdamaian, baik secara pribadi maupun kelompok. Makna dari tesufah terdapat dalam beberapa teks Alkitab yang berhubungan dengan Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Perdamaian. Hari raya ini adalah hari terpenting dan paling suci dalam sepanjang tahun dan merupakan simbol perdamaian lengkap dari umat dan pengampunan dosa yang dilakukan mereka terhadap Allah. Hari raya ini juga dikatakan sebagai hari raya penebusan, tertulis dalam Imamat 16 ayat 30. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi pertobatan dalam Perjanjian Lama adalah kembalilah, berbalik dan bertobatnya seseorang dari dosa melalui persembahan darah sebagai tanda pentahiran atau penyucian. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan hari ini melalui renungan yang kami dengar. Tuhan, biarlah firman ini memantapkan keyakinan kami di dalam Engkau. Terlebih Tuhan tentang pertobatan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami bertobat bukan hanya sekedar kami ketahui, sekalipun itu dalam Perjanjian Lama, melainkan kami harus melakukannya dengan segenap hati kami. Sebagaimana arti tentang pertobatan, kami harus kembali, kami harus berbalik, kami harus berubah, kami harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan sebagai sumber yang mengarahkan kehidupan kami agar kehidupan kami semakin baik ke depan. Maka dari itu Tuhan, tuntunlah kami untuk kami melakukan itu. Mampukanlah kami lewat Roh yang Kudus untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.